Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Rasulullah jarang sakit. Kenapa beliau jarang sakit? Karena makannya tidak Di berlebihan. antaranya beliau ini kalau makan tidak tergesa-gesa. Terburu-buru. Rasul itu makannya tumaninah. Dimasukin mulut, dikunyah. Bahkan waktu mah lagi SD, ngunyah makanan itu 32 kali. Kenapa? Kalau makanan dikunyah sampai lembut, maka pencernaan bekerjanya ringan. Berbeda kalau masuk Langsung. Aduh, kasihan usus Langsung itu. telur. pencernaannya. Dua, tiga kali Kalau kunyah. terus-terus dilakukan itu tidak mustahil usus besarnya kanker. Akibatnya, karena berat kerja dia. Iya. Tidak sedikit yang harus dipotong. Kenapa? Berat kerjaan pencernaan. Makanya Rasul mengajarkan jangan terburu-buru. Kalau tidak terburu-buru, terhindar dari tersedak. Sedap ya. Terhindar dari tergigit. Pernahkah Anda makan karena buru-buru tergigit bibir? Lidah. Tergigit. Lidah mah. Ya kan? Perih banget. Kenapa? Terburu-buru. Kayak takut keambil sama saudaranya, takut kehabisan. Iya. Para jangannya kita orang tua menyiapkan makanan pasti sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Benar. Nggak bakalan kehabisan dah. Soalnya kalau di tempat kondangan baru tuh kehabisan pas di set, bukan rendang atau lengkoas itu sering tuh. Nah, berarti mata lu siwer. Tapi mama juga perempuan emang benar. Sering ya, Pak? Karena ketutupin bumbu. Ketuker, Mak. Dah, rezeki lu lengkuas. Ya, lengkoas ya. Kemudian bagaimana lagi? Betul, Bang. Rasul itu mengajarkan berbanyak berpuasa. Sumu tasihu. Berpuasa, niscaya kalian sehat. Dulu Rasulullah SAW mengirimkan surat ke Raja Yaman. Ya. Dibawa oleh kepada Raja Yaman. Raja Yaman bilang, saya tidak akan masuk Islam. Tapi dia simpati dengan kerasulan Nabi Muhammad. Dia kirimkan kepada utusan tadi seorang dokter. Saya kirimi dokter. Ya. Demi cintaku kepada dia, walaupun saya tidak masuk Islam pada saat itu. Nih, si dokter Yaman ini yang digaji oleh Raja Yaman, nungguin Rasul sejarah mengatakan 2 tahun. 2 tahun sekalipun gak pernah sakit. Dia ngadep, ya Rasulullah, saya ini kan dibayar oleh raja saya tiap bulan. Rasanya malu, kayak makan gaji buta, digaji tiap bulan tapi nggak ada kerjaan. Karena engkau selama di sini saya nggak pernah sakit. Kata Rasulullah, maumu apa? Kalau engkau boleh mengizinkan, saya akan pulang ke Yaman. Boleh, kata Rasulullah. Kalau itu yang engkau inginkan. Kenapa? Kalau dia pulang ke Yaman, sudah pintar ilmu agama, dia menyebarluaskan di sana. Iya. Cuman kata dokter tadi, cuman saya pengen nanya dulu ya Rasulullah. Apa yang kau tanyakan? Apa yang menyebabkan kau sehat terus selama ini? Rasul mengatakan banyak berpuasa. Puasa. Makanya ada puasa Sawalan, ada Senin Kemis, ada Yaumul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15, ada puasa Daud. Puasa Ini buat kita mengosongkan perut, detok perut kita. Kalau dipakai 24 jam kan panas. Panas bener, Bang. Dalam setahun, sebulan dikosongkan. Didetok nih. Yang kotoran yang ampas-ampasnya dibuang. Ini puasa. Kemudian apalagi yang menyebabkan beliau ini selalu sehat selama-lamanya. Karena beliau banyak berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat daripada Allah, sehingga Allah menjaga kesehatan beliau. Kemudian banyak berbagi sehingga makanan yang kita makan tidak ada hak orang lain. Karena orang yang makan hak orang lain, misalnya dia punya harta banyak harus zakat, tidak dikeluarkan, Allah mengatakan fi butunihim naro saya selauna sairo. Makan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ikuti bagaimana Rasul menjaga kesehatan tubuhnya, insya Allah kita sehat. Ya. Nah, pada masa Rasulullah itu ada nggak hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah pada saat itu, pada zaman Rasul itu ada pandemi, ada wabah gitu, Bang? Ada. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapinya tuh, Bang? Dulu Rasulullah itu ketika ada pandemi, ada wabah yang datang kepada suatu kampung, yang di sini dilarang masuk ke sana,
yang di kampung sana dilarang keluar. Biar kita tidak keturunan dari mereka, biar yang di kampung ini tidak menularkan penyakit mereka. Itu mengantisipasi. Zaman Rasul udah ada kayak gitu ya. Dari zaman dulu. Makanya kalau kita ngikut gaya yang Rasul ajarkan sebagai seorang muslim, aman kita. Sehat kita Maya. Kan Terhindar dari kata orang-orang yang menyampaikan protokol kesehatan, boleh jadi kita sehat, tapi tidak tahu ada bibit penyakit. Makanya jaga oleh kita, takut kita ngobrol sama orang, kena sama orang. Iya benar. Boleh jadi imun orang lebih lemah daripada kita. Ya. Kan menularkan pada orang. Makanya saling menjaga. Yang di luar jangan masuk ke kota tadi, yang di kota jangan keluar. Biar kita tidak menyambut penyakit, yang di dalam tidak menyebarkan penyakit. Begitu caranya. Ya. Baik, Mah. Nah, Mah, biasanya yang makan terlalu berlebihan itu kayak bisa kena penyakit diabetes, kolesterol, segala macam Gula. gitu, gula. Nah, bagaimana kalau penyakit keturunan, Mah? Kalau seperti gula gitu. Contohnya. Oke. Penyakit keturunan itu sebetulnya memang teori daripada dokter. Oh. Yang kita jangan lupa, tidak sedikit orang yang emaknya, bapaknya, neneknya semua sakit gula, anaknya sehat-sehat. Jadi ternyata tidak semua seluruh keturunannya. Kalau kata anaknya 5, cucunya 20 misalnya. Tidak semua 20 itu kena, hanya beberapa orang. Jadi jangan takut. Apalagi sampai berlebihan, sampai parno, itu justru karena keparnoan Anda pasti kena. Karena keyakinan hati itulah yang terjadi dengan diri Anda. Jaga diri Anda. Yang penting, kewajiban kita jaga kesehatan. Saya yang sakit kita sabar. Ini ketentuan Allah. Karena Allah yang menentukan sehat tidaknya kita. Tapi kita wajib bekerja, berusaha jaga kebersihan. Mama saya bersyukur nih sekarang. Dengan adanya corona, orang yang rumahnya pada jorok tadinya mulai ngebersihin. Iya, karena nggak ada Orang kerjaan yang ya, Mah. halamannya kotor, gue jijai banget. Untuk mamah aneh. Ada rumah, rumput sampai naik ke dinding. Aneh mamah mah. Orangnya kagak kerja, nonton TV aja molohok. Jijai banget tuh ngeliatnya. Mama jangan sibuk aja kalau lihat sampah, lihat di got. Udah gereget banget. Jadi mereka itu banyak yang begitu tadinya, gara-gara corona, jaga kebersihan. Juga menjaga kebersihan. Gitu. Nah, hikmahnya ya, Maya. Hikmahnya selalu ada. Nah, ini juga ada yang bilang kan, Mah, habatus sauda, kurma, madu. Itu apa betul, Mah? Makanan sehat ala Rasulullah. Jangan dijawab ya, Mah. Ya. Setelah ini ya, Mah ya. Maaf ya, Mah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Mama Dede.